ada teman yang jaringan lebih bagus, segera membuat Zoom atau Google Meet ya. Jadi biar nggak banyak waktu yang terbuang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya terputus, bisa langsung bikin. Saya khawatirnya agak lama membuat, kemudian nanti meng-add lagi kan. Jadi butuh waktu lumayan. Siap, Pak. Ya, saya belum menyampaikan. Jadi di RPS kita, jadi ada 3 komponen ya di dalam penilaian. Jadi ada UTS, UAS, sama aktivitas. Nah, aktivitas ini saya memberikan banyak kesempatan buat teman-teman untuk memaksimalkan nilai aktivitas ya. Jadi bisa bertanya, bisa menjawab pertanyaan, atau bisa mengomentari atau apapun ya. Eh, Intinya berpendapat di dalam PBJ kita itu saya nilai poinnya, saya berikan nilai gitu. Jadi nanti akan masuk ke dalam poin aktivitas. Masuk nanti kalau ada kuis. Kalau kuis biasanya nanti di satu pertemuan terakhir ya sebelum UTS atau sebelum UAS kita mengadakan kuis. Sementara untuk yang ini mungkin nanti kita ya happy-happy aja lah, misal bertanya atau apa, jadi saya berikan nilai. Nah buat yang hobi nanya mungkin nanti saya kasih poin 1 ya. Sementara yang hobi menjawab saya kasih poin 2. Jadi silakan kalian nanti maksimalkan nilai aktivitas ini dengan bertanya atau menjawab atau mengomentari ya. Silakan aja. Boleh langsung, boleh chat nanti silakan. Kita lanjutkan, waktunya sudah ini. Oh ya, ada pertanyaan bagus dari Siska tadi di WA. Maksudnya apa sih data tidak memadai tapi sedikit error gitu ya? Apakah kalau datanya memadai malah banyak error kan gitu kan? Logikanya nggak begitu. Jadi ini mungkin kurang lengkap ya. Maksudnya kalau datanya memadai, kita akan mendapatkan error yang lebih sedikit dibandingkan gitu ya. Dibandingkan kita tidak menggunakan data sama sekali. Apa sih errornya maksudnya? Jadi error itu ketika kita mengambil keputusan. Data itu kan tadi disampaikan bahwa banyak data dan informasi yang akan kita jadikan untuk mengambil keputusan kan kayak gitu ya. Kalau datanya tidak memadai, itu keputusan yang kita ambil itu bisa salah gitu. Jadi resikonya itu salah. Ada error yang kita punya sehingga kita membuat sebuah keputusan yang salah. Nah, kalau datanya tidak memadai, apa sih data memadai? Tadi kan macam-macam ya data yang tidak, data yang baik atau tidak baik itu kan macam-macam. Kalau yang tadi dicontohkan di slide sebelumnya, ini ya, ini ada objektif, presentatif, tepat waktu, kemudian ada sampling error. Mungkin kalian juga menemukan data yang baik itu sebenarnya bisa juga akurat ya kan, akurat atau up to date. Nah, ketika kita tidak menggunakan data yang tidak memadai, misalnya data itu nggak akurat atau data itu tidak up to date, pakai data yang lama, maka ketika kita mengambil sebuah keputusan, itu pasti kemungkinan errornya itu banyak gitu daripada kita menggunakan data yang memadai. Artinya, misalnya contohnya ya, salah satunya datanya update dibandingkan dengan data yang out of date, yang tidak update, maka errornya yang akan kita dapatkan akan lebih banyak ketika kita menggunakan data yang out of date, ya kan, udah kadaluarsa. Nah, ini juga akan berlaku. Kita masih mending menggunakan data out of date atau kadaluarsa dibandingkan kita tidak menggunakan data sama sekali dalam mengambil keputusan. Jadi bukan berarti kalau kita menggunakan data yang memadai, errornya besar. Enggak. Ya belum tentu juga, error tetap ada, tapi errornya dia akan semakin kecil karena kita menggunakan data yang baik. Banyak kan data yang baik ya. Jadi misalnya update, data tiap hari harus diupdate, dimutakhirkan. Jadi begitu ya Siska ya. Paham nggak sih Kak? Kira-kira? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Saya minta bantuan Puput nanti ya di akhir perkuliahan direkap ya nama-nama siapa yang nanya, siapa yang jawab, siapa yang komentar gitu ya. Jadi saya masukkan nilai aktivitas. Baik, kita Siap, lanjutkan. Pak. Jadi kita sudah sampai sini sampel bahwa kita perlu menggunakan sampel ketika populasinya itu besar. Sementara kita butuh dasar untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, di dalam statistik kita mengenal adanya ukuran atau nilai pengukuran. Nah, jadi dibedakan ya. Jadi ada populasi, ada sampel. Nilai pengukuran itu apa sih? Nilai pengukuran itu
sesuatu angka yang menggambarkan kondisi atau karakter populasi atau sampel sendiri. Nah, ini beberapa ukuran yang dikenal. Ini yang di statistik kita ya, di terapan yang akan kita pelajari itu ada namanya rata-rata, ada varians, ada simpangan baku, ada jumlah observasi, ada proporsi. Ini namanya nilai pengukuran. Kalau kita menggunakan data populasi, maka nilai pengukuran itu disebut parameter. Rata-rata itu disebut parameter, varian disebut parameter. Tapi dalam lingkup populasi. Sementara kalau di dalam sampel, kita menggunakan data sampel, ukuran itu disebut dengan statistik. Nah, penggunaan simbolnya itu berbeda. Jadi nanti ketika ujian atau UTS atau kalian berbicara di umum, itu harus menggunakan simbol yang benar. Kalau rata-rata untuk parameter populasi, itu simbolnya mu. Sedangkan kalau kita menggunakan data sampel, mengatakan rata-rata nilai statistik kelas 58, ketika ditulis, itu menggunakan X bar, lambang X bar, itu rata-rata. Tapi untuk data sampel, menunjukkan bahwa datanya itu data sampel. Tapi kalau kita menggunakan data populasi, maka kita menggunakan lambang mu. Begitu juga dengan varian. Varian itu perbedaan jarak antara satu nilai dengan rata-ratanya. Masuk simpangan baku ya. Jadi kalau untuk populasi, itu sigma kuadrat. Sementara untuk simpangan baku, itu sigma. Dan kalau kita menggunakan data sampel, itu menggunakan simbol S. S kecil ya, ini bukan S besar. Misalnya ini karena picture, jadi nggak bisa diedit. Varian atau simpangan baku untuk populasi itu menggunakan simbol S kecil. Kalau variannya S kuadrat, sedangkan simpangan baku untuk populasi, untuk sampel itu S kecil. Sementara jumlah observasi, jumlah data yang akan kita gunakan, kalau itu adalah populasi, maka disimbolkan dengan N besar. Kalau sampel menggunakan N kecil. Kalau proporsi itu presentase tertentu dari anggota. Kalau datanya menggunakan populasi atau seluruh data itu disimbolkan dengan P besar. Sementara kalau statistik atau sampel itu menggunakan P kecil. Nah, ini tolong diingat. Jadi tidak sembarang menggunakan simbol di dalam menggunakan pengukuran di dalam statistik. Berikutnya sifat data, ini tipe-tipe data. Jadi data itu secara garis besar, menurut sifatnya, itu ada yang disebut dengan data kuantitatif dan data kualitatif. Kuanti berarti angka ya. Kuali biasa disimbolkan dengan huruf-huruf, bukan angka. Biasanya huruf. Apa contohnya? Angka 1, 2, 3 gitu ya. Data jumlah mahasiswa 58, 30. Nah, itu kan berarti kuanti ya. Lagi. Misalnya agama kelas 58, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada Protestan. Nah, itu kuali namanya, data kualitatif. Kemudian data kuantitatif sendiri dibagi menjadi dua, ada discrete dan continue. Discrete itu apa? Data biasanya ini satu bilangan yang utuh, jumlah penduduk. Nggak mungkin ya, jumlah penduduk itu 2,3 orang. Gitu. Mungkin jumlah barang yang terjual itu 2,8, nggak mungkin. Ini disebut dengan data discrete. Sementara kalau continue, dia biasanya ini kalau discrete biasanya dari hasil perhitungan, dihitung. Sementara kalau data continue itu biasanya hasil pengukuran. Dia hasil mengukur. Misalnya di sini panjang tali, lebar lapangan, keliling lapangan, nah, itu diukur. Dia bukan bilangan utuh, dia ada desimalnya. Itu disebut dengan data continue. Sementara dari tingkat pengukuran, data itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah nominal. Jadi kalau teman-teman melihat ada data jenis kelamin perempuan, laki-laki, itu berarti data apa? Kualitatif. Kemudian dikonversi menjadi 01. 01 data apa? Data kuantitatif. Tapi skala pengukurannya, data ini dikelompokkan sebagai data nominal. Karena dia hanya membedakan aja. Oh, kalau 0 berarti perempuan, kalau laki-laki itu 1. Gitu.
Kalau agama misalnya Kristen, Islam 1, Kristen 2, Hindu 3. Nah, itu disebut data nominal. Skala pengukurannya adalah nominal. Sempat dihapus. Sementara kalau ordinal itu menunjukkan urutan. Jadi kalau teman-teman pendidikan ya, data pendidikan dari SD, SMP, nah itu urutan. Atau pangkat PNS, atau pangkat di polisi, atau pangkat di tentara, itu data ordinal namanya. Kemudian interval. Nah, interval ini contohnya suhu. Ini datanya kenapa disebut interval? Karena dia tidak memiliki titik nol. Suhu dia bukan titik apa ya, titik alami dari nol. Kalau angka biasa ya, kalau di sini di rasio itu misalnya berat badan 0 berarti kan nggak ada beratnya. Kalau suhu 0 bukan berarti nggak ada suhunya kan. Ini juga suhu itu dia 10, 20, 30, tapi dia tidak mempunyai apa antar perbedaannya. Jadi kalau misalnya suhu 20 dengan 40 itu bukan berarti yang 40 derajat itu dua kali lebih dingin daripada yang 20 derajat. Nah, itu perbedaan antara interval dengan rasio seperti itu. Jadi meskipun sama-sama angka, kalau yang interval dia tidak punya nilai nol yang alami. Nol itu kan berarti kalau alami itu maksudnya nggak punya nilai kan. Berapa yang tidak suka membaca? 0, berarti kan nggak ada yang suka membaca. Dia tidak punya nilai. Tapi kalau suhu 0 itu bukan berarti dia tidak ada suhunya, nggak berasa apapun, nggak. Tapi 0 itu bisa dingin ya, bisa sangat dingin. Jadi itu bukan 0 alami di suhu ini. Makanya dia disebut dengan interval. Atau misalnya apa? Indeks harga. Itu juga indeks harga antara indeks harganya 60 dengan 120. Nah, 120 kan bukan berarti 2 kalinya 60. Tapi kalau rasio itu ya perbedaannya itu ada maknanya, memiliki makna antar perbedaan. Jadi kalau misalnya di sini contohnya berat badan 60 dengan 90, maka berat si Budi itu 1,5 kali daripada Ani. Jadi perbedaannya itu punya makna. Kalau yang di suhu, di interval, itu tidak punya makna. Bukan berarti yang 40 derajat itu 2 kali daripada yang 20 derajat. Bukan itu maksudnya kan. Ini kelompok data berdasarkan skala pengukurannya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita lanjut dulu ya, waktunya terbatas. Kemudian berikutnya adalah tujuan pengumpulan data. Nah, sebelum kita mengumpulkan data, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuannya? Apakah hanya untuk menggambarkan sesuatu aja, atau untuk memecahkan suatu persoalan? Atau keduanya bisa juga. Nanti ketika kalian, teman-teman itu melakukan membuat skripsi atau tesis, itu bisa aja sebenarnya menggunakan data itu untuk memecahkan suatu permasalahan. Tapi sebelum memecahkan suatu permasalahan, itu dibutuhkan juga gambaran data itu seperti apa. Jadi bisa kedua-duanya. Di dalam statistik itu kita bisa menggunakan data itu untuk sekedar memberikan gambaran aja, atau memecahkan suatu permasalahan, atau keduanya. Jelas itu bermanfaat di dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian di dalam penelitian kita mengenal ada 2 pendekatan. Ya, pendekatan pengamatan atau observasional dan pendekatan eksperimental. Apa sih observasional? Itu pengamatan. Jadi kita mengamati datanya, menggunakan data-data yang kita amati untuk membuat sebuah kesimpulan. Sementara eksperimental, kita melakukan percobaan, kemudian datanya dari hasil percobaan itu kita kumpulkan, kemudian kita buat sebuah kesimpulan. Nah, di dalam pendekatan observasional itu dibagi menjadi 3. Ada retrospection, reflektif. Jadi bayangnya kalau retro itu kan jadul ya. Ini golongan retro nih. Musiknya retro nih, jadul ya. Jadi retrospektif itu kita menggunakan data-data yang dulu. Kemudian kita analis, kemudian kita buat sebuah kesimpulan. Sementara kalau projection ini
menggunakan satu waktu tertentu saja. Hari ini, biasanya hari ini, atau di waktu-waktu tertentu aja. Tapi kalau yang retro, kita bisa menggunakan beberapa rentang waktu. Sementara kalau yang prospektif, kita bisa menggunakan data mulai dari pengamatan hari ini, terus dilihat hari ini, besok, besoknya lagi, lusa, minggu depan, terus diamati sampai kemudian di akhir nanti kita buat sebuah kesimpulan. Itu namanya prospektif. Di retro itu data yang dulu, kalau data yang satu waktu namanya projection, sementara kalau yang untuk kedepannya itu disebut dengan prospektif. Kemudian kalau eksperimental itu tadi dikatakan percobaan. Jadi kita mau mengukur efek dari suatu intervensi. Kita melakukan percobaan. Jadi kalau misalnya mungkin masih ingat ya teman-teman, SD itu kan praktekum ya. Menanam biasanya apa? Saya ingat dulu masih SD itu menanam apa biji kacang hijau ya. Biji kacang hijau itu kan ditaruh di jendela. Dibandingin dengan yang tidak ditaruh di jendela, yang tidak kena matahari, itu kan nanti dilihat. Nah, itu kan eksperimen. Nanti dilihat mana yang tumbuhnya lebih baik, apakah kena sinar matahari atau tidak. Kan gitu. Nah, itu contoh penelitian eksperimental. Dalam eksperimental sendiri, itu ada beberapa jenis penelitian. Yang disebut dengan randomization. Ini melakukan percobaan secara acak. Jadi subjek-subjek penelitiannya itu dilakukan secara acak. Atau yang kedua adalah replication. Jadi melakukan pengulangan. Ini biasanya di pengobatan contohnya ya. Atau di pertanian bisa juga sih pertanian. Pertama, misalnya gini, kita menguji efektivitas dari sebuah pupuk. Kalau misalnya satu pohon, kita kasih pupuk, kemudian berikutnya kita kasih pupuk lagi yang lain. Terus kasih beberapa pohon, kita ulang pupuknya segini, nanti perkembangannya gimana. Kita ulang lagi subjek yang lain atau pohon yang lain, kita kasih pupuk dengan mungkin dengan porsi yang sama, hasilnya gimana. Kemudian kalau misalnya ditingkatin lagi hasilnya gimana, itu berulang-ulang. Kalau randomization tadi kita secara acak, ini mirip-mirip ya randomization dengan application, itu secara acak aja nih, yang kita perlakukan pupuknya itu bebas. Kemudian kalau blending ini kita jadi ada dua. Kita melakukan percobaan terhadap beberapa subjek, tapi subjeknya itu tidak mengetahui apakah dia diberikan treatment atau tidak. Contohnya gini, kalau misalnya teman-teman blending ini lebih kepada sugesti ya. Kalau teman-teman masih ingat, kalau saya nggak tahu ini beneran apa enggak. Dulu mungkin masih kecil, waktu masih kecil kita sering dibilang ketika kita sakit perut kita disuruh untuk mengantongi batu gitu ya. Nanti kan sugesti ya. Nah ini disebut dengan pengobatan placebo atau blinding. Itu nggak tahu itu sebenarnya kasih obat atau enggak. Nah, itu contoh blinding. Jadi seorang pasien nggak tahu apakah dia menerima pengobatan atau treatment atau tidak. Kalau contoh ininya, contoh lainnya, misalnya kita ingin menguji dua pasien, misalnya sakit kepala. Yang satu kita kasih obat benar-benar sakit kepala. Artinya satu lagi kita kasih vitamin. Nah ini si pasien yang kita kasih vitamin itu nggak tahu bahwa itu adalah vitamin, bukan obat buat sakit kepala. Jadi disugesti bahwa ini obat buat sakit kepala. Nah itu dia sudah tersugesti bahwa penyakitnya akan sembuh. Jadi di dalam percobaan blinding itu kebanyakan pasien atau subjek penelitian itu disugesti bahwa dia seolah-olah mendapatkan pengobatan, padahal bukan itu obatnya gitu. Ini kadang untuk menguji apakah ada perbedaan nggak sih antara obat yang benar dengan yang placebo ini gitu. Ini biasanya sering digunakan untuk penelitian blinding. Ini kemudian teknik sampling tadi ya, kita
dalam penelitian kita disarankan untuk menggunakan data sampel. Ini untuk efisiensi atau efisiensi waktu maupun tenaga dan biaya. Bagaimana cara sampling itu? Ada beberapa teknik sampling. Yang pertama adalah random. Ini teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen populasi memiliki kesempatan yang sama. Random contohnya gimana? Tadi misalnya kita ingin melihat berapa rata-rata berat badan mahasiswa kelas 58, maka kita melakukan teknik samplingnya random. Jadi 30 mahasiswa itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi bukan random itu bukan berarti kita memilih ini. Ketika ada 30 orang, kita lihat, oh ya ini diambil, ini aja. Itu bukan random, ini kan sudah pengamatan. Random itu bisa dilakukan misalnya kalau secara manualnya ya, kebetulan jumlahnya dikit 30, itu bisa kalau mungkin yang kita tahu ya arisan ya, arisan itu kan nama ya, nama digulung, kemudian masukin gelas, kemudian dibaca kan keluar. Nah, itu orang random tuh. Setiap orang, setiap nama yang ada di gelas itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Random. Itu kalau jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak gimana? Itu bisa pakai Excel. Kan ada rumus random ya. Kita buat aja list. Jadi untuk random ini kita harus tahu dulu siapa aja anggotanya. Jadi anggota populasi kita harus tahu dulu, baru kita melakukan sampling random. Nah, kalau di Excel kita bisa pakai rumus ren ya, sama dengan ren. Kemudian nanti akan dapat angka random, angka acak. Nah, dari angka acak itu baru bisa kita tetapkan. Misalnya kita hanya mengambil, misalnya 30 orang nih, kita hanya ngambil 5. Kita kasih rumus random, kita ambil aja 5 yang nilai acaknya paling kecil atau 5 yang paling besar. Nah, itu baru kita jadikan itu sebagai sampel yang terpilih. Sementara kalau non-random, itu teknik pengambilan sampel, setiap elemen tidak memiliki kesempatan yang sama. Ini subjektif. Jadi ini suka-suka dari peneliti aja. Nah, kalau di dalam random ini ada beberapa jenis, ada yang disebut dengan simple random. Jadi sampling random sederhana ya. Jadi sederhana tadi misalnya pakai gelas kayak arisan atau pakai rumus di Excel random, itu disebut dengan simple random. Kemudian ada stratified random sampling. Jadi populasinya itu dikelompokkan dulu dalam strata yang memiliki karakteristik yang sama. Misalnya dari kelas, ini contohnya kalau digambar ya, ini dari populasinya banyak, dipilih ini misalnya kaum baby boomers, kemudian milenial, kemudian ada balita. Nah, ini dibuat strata. Dari strata tersebut baru kita pilih secara acak. Ini disebut dengan stratified random sampling. Kemudian ada yang disebut dengan systematic random sampling. Ya, sistematik dia dilakukan menggunakan selang interval secara berurutan. Jadi ada kondisi contohnya diurutkan dari 1 sampai 9. Ini contoh populasinya ada 9. Bagaimana cara menentukan sistematik random? Jadi di urutan ketiga itu adalah sampel yang terpilih. Jadi peserta nomor 3, peserta nomor 6, peserta nomor 9 dipilih. Kelas 58 dipilih misalnya absen yang kelipatan 4. Kelipatan 4 dipilih, itu dijadikan sebagai sampel untuk mengetahui berapa sih rata-rata berat badan mahasiswa kelas 58. Itu ya, itu systematic random. Ada yang mau tanya ya, silakan. Kemudian cluster, nah ini dia mirip-mirip strata, cuma kalau cluster dia yang diacak itu klasternya. Di cluster-cluster kalau wilayah bisa juga ya, wilayah A, wilayah B, wilayah C. Kemudian yang diacak itu wilayahnya. Sementara yang dijadikan sampel itu adalah seluruh anggota yang ada di wilayah itu. Jadi misalnya populasi dibagi beberapa klaster, ada 10. Nah, klasternya 1 sampai 10 klaster ya. Yang diacak itu klasternya. Misalnya yang dapat cara acak
klaster 4, klaster 7, klaster 9. Nah, itu seluruh anggota yang ada di klaster itu dijadikan sampel. Namanya cluster sampling. Multi-stage sampel ini dilakukan, pengambilan sampel dilakukan secara bertahap, secara stage ya, tahap-tahap. Misalnya kita ingin melihat ini, berapa sih gaji karyawan atau pegawai di warung Tegal gitu kan, di kota-kota, di kota provinsi. Kan ada 33 provinsi ya, 34 provinsi. Nah, kita pilih dulu. Pertama dipilih dulu provinsinya, kemudian diacak kota apa yang akan dipilih. Kemudian dari kota yang terpilih itu, kemudian diacak lagi warteg yang mana. Kan pasti setiap kota punya warteg ya. Warteg yang mana yang akan dijadikan sampelnya. Nah, ketika warteg-warteg terpilih, baru karyawannya lah yang akan dijadikan sampel. Jadi mirip tadi kayak cluster ya, dibuat cluster-cluster. Cuma kalau ini dia lebih bertahap. Bertahap dulu apa? Tadi dipilih dulu kotanya, kota itu dipilih secara acak, baru dari kota itu diambil restorannya atau wartegnya dipilih, baru karyawan yang warteg itu yang akan digunakan. Kemudian convenience sampling, ini pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan. Nah, ini lebih kepada kenyamanan ya, convenience kenyamanan ya. Jika kita ingin melakukan pengumpulan data, kemudian ngambil datanya misalnya kita di MRT ya, kebetulan ada orang sebelah, udah kita tanyain aja sebelah, ini convenient ya, nyaman buat peneliti, udah data yang kita ambil adalah ya, orang yang duduk di sebelah kita, atau nanti yang duduk di depan kita, dan di sebelah kanan kita. Bedanya kalau random, misalnya kita mau, ini manual juga, kalau misalnya kita mau mengetahui berapa rata-rata berat badan mahasiswa kelas 58 itu mengambil sampel, bisa aja kita menggunakan 10 orang yang datang pertama ke kelas. Nah, itu acaknya, karena setiap orang punya kesempatan yang sama untuk datang ke kelas yang pertama. Itu secara acak. Jadi kalau convenience, dia lebih ke kemudahan dari si peneliti di dalam mendapatkan data tersebut. Kemudian confounding ini pengganggu ya. Jadi variabel pengganggu, kalau lihat gambarnya itu ada matahari, ada pupuk, ada tanaman. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan tumbuhan itu tumbuh? Apakah pupuk atau sinar matahari? Nah, ini variabel pengganggunya yang mana? Variabel pengganggunya itu matahari. Nah, sebenarnya pupuk itu mempengaruhi tumbuhnya tanaman nggak sih? Atau jangan-jangan si sinar matahari yang mempengaruhi tumbuhnya tanaman? Nah, ini kan membingungkan ya. Peneliti nggak bisa membedakan dampaknya itu yang mana terhadap satu faktor. Jadi, yang membuat tanaman tumbuh itu sebenarnya apa? Nah, ini sinar matahari disebut dengan faktor compounding, variabel compounding. Saya juga contohnya gini, bayi baru lahir itu kan ada yang suka kejang. Nah, ini sebuah penelitian Surabaya itu melakukan penelitian apakah berat badan bayi itu mempengaruhi intensitas dari kejang bayi yang baru lahir dalam 3 hari atau 72 jam. Nah, ini diuji. Sebenarnya ada pengaruh nggak berat badan dengan kejangnya bayi? Ternyata ditemukan bahwa ada faktor atau variabel confounding di dalam variabel berat bayi sama kejangnya bayi, yaitu air ketuban. Nah, air ketuban ini yang disebut dengan confounding variabel atau variabel pengganggu. Nah, ternyata air ketuban ini mempengaruhi berat badan, juga mempengaruhi kejangan bayi. Nah, hasil penelitian itu mengatakan bahwa kalau mengabaikan
air ketuban itu ternyata berat badan yang di bawah 2,5 kilogram, bayi yang baru lahir di bawah 2,5 kilogram itu punya peluang mengalami kejang itu 20 kali lipat. Tidak memperhitungkan tadi ya air ketuban. Tapi kalau misalnya di dalam analisis itu memperhitungkan air ketuban, kondisi air ketuban itu ternyata mampu berat badan itu bisa mempengaruhi kejang itu sebanyak 24 kali. Artinya kalau ketika memperhitungkan air ketuban itu bisa 4 kali lebih besar daripada tidak memperhitungkan air ketuban. Jadi air ketuban ini ternyata dia mempengaruhi berat badan. Air ketuban yang kotor itu mempengaruhi berat badan dan kejangnya bayi. Kalau dia air makin bersih katanya itu berat badan juga semakin baik, tidak di bawah 2,5. Ini ada di dalam beberapa penelitian kita juga perlu mempertimbangkan adanya confounding variable. Kadang-kadang kita nggak bisa kita tangkap ya, kita hanya menganalisis suatu faktor pengaruh terhadap faktor lain, kita tidak mempertimbangkan variabel lain. Harusnya ini juga menjadi pertimbangan di dalam penelitian. Nah, mungkin itu ya, ini yang slide versi bahasa Indonesia yang saya buat. Mungkin ada beberapa yang tidak dibahas di dalam slide ini. Kalau versi triolanya yang disampaikan, yang di triola itu sebenarnya bukan triola ini ya, bukan triola esensial ya, itu elementary. Cuma itu yang diberikan dosko. Sebenarnya isinya sama aja, cuma bedanya hanya di pembagian aja. Kalau yang elementary itu 1-6, tapi kalau yang di RPS teman-teman lihat itu kita membahas 1-4. 1-4 itu kalau di bukunya triola esensial itu sama dengan 1-6 di elementary triola. Jadi sebenarnya sama aja isinya, hanya beda penyajiannya aja. Ring itu ya, sementara mau 2 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terlalu cepat nggak? Tadi banyak waktu ini ya, gangguan teknis. Mudah-mudahan minggu depan lebih baik lagi. Tadi saya minta bantuan teman-teman ya. Nanti ke depannya kalau saya mengalami kendala, buat teman-teman yang jaringannya lebih bagus bisa langsung menyiapkan media Zoom ya. Atau ini saya lihat tadi juga banyak yang keluar ya, maksudnya gangguannya kurang baik, jadi sering keluar masuk. Ini kan lumayan mengganggu ya, mengganggu buat saya meng-add gitu, jadi harus melihat ini berhenti lagi. Dan kalau teman-teman nanti yang jadi host ya admin nanti bisa lebih cepat ya menyiapkan medianya. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan Puput ya teman-teman yang lain, gimana caranya supaya kita nggak kehabisan waktu karena kendala teknis ini. Tadi sih saya sarannya gantian aja. Kalau di saya tadi saya sampaikan di Tangerang Selatan mungkin, sorry saya belum ini, lupa. Sebentar ya. Lupa. Jadi saya lupa ngisi portal dan udah keburu habis. Nanti tolong ingetin ya, kelupaan ngisi portal.
Baik Pak, nanti diingatkan. Lupaan tadi. Iya, soalnya nggak tahu Pak sistemnya yang sekarang masih perlu diingatkan atau enggak. Jadi nggak tahu yang sekarang masih sama ya Pak berarti sistemnya. Masih, tapi ntar saya kirim manual aja. Ntar ya saya simpen ininya dulu ya, simpen. Lupaan lagi. Oke. Ya kan, mungkin telat dikit nggak apa-apa ya. Ada kuliah lagi nggak setelah ini? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya, oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Erin. Ya, pada saat kita menggunakan random sampling nanti, apabila terjadi misalnya nilai elemennya itu terlalu ekstrim, nah itu kan dia bisa membuat random pemilihan sampelnya itu menjadi salah ya, Pak. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Kalau misalnya Gimana? nilai Sorry. elemennya itu, oh iya, Pak. Jadi, Ya. ketika kita sampling itu, kalau misalnya kalau nilai Rin, putus-putus Rin, suaranya Rin. Suara Halo, putus. Pak. Ya. Halo, Pak. Ya, Apakah ya. terdengar, Pak? Dengar. Iya. Jadi saat kita menggunakan random sampling, ketika misalnya nilai elemennya itu tuh terlalu ekstrim gitu, Pak. Nah, itu kan bisa menyebabkan sampel yang kita ambil itu Bias, menjadi ya. salah kan, Pak. Kalau kejadiannya misalnya nilainya terlalu ekstrim atau misalnya nilainya terlalu bervariasi, nah itu hal apa yang sebaiknya kita lakukan, Pak? Terima kasih. Ya, ini bagus sekali ya. Jadi di dalam beberapa statistik inferensial, jadi statistik itu ada dua ya. Secara umum ada dua, statistik deskriptif sama inferensial. Kalau statistik deskriptif kita menggunakan data ini hanya untuk menggambarkan suatu keadaan. Tapi kalau statistik inferensial kita menggunakan data apakah itu sampel atau populasi untuk mengeneralisir sifat dari suatu populasi. Jadi tadi misalnya kita ingin menggunakan data sampel. Nah, kita ketika ada data-data yang outlier, data ekstrim, apakah itu terlalu rendah atau terlalu tinggi, ketika itu kita gunakan sebagai sampel, itu hasilnya akan bias, bisa jadi bias kan. Misalnya berat badan, rata-rata berat badan mahasiswa 58 adalah 4, misalnya 38 misalnya ya. Nah, ternyata di dalam sampel itu ada data bias, di populasi kita itu ada data yang bias, data yang ekstrim atau outlier namanya ya, ekstrim atau outlier. Misalnya bisa jadi dia salah input ya, bisa jadi salah input, berat badannya ada yang 20 kg, nah, itu kan nggak mungkin ya, paling minimal itu 40-an, 45 lah ya, atau 40 lah yang paling kalau perempuan ya. Nah, kalau 20 atau 10 ini kan ekstrim ya, outlier. Nah, ini bisa jadi solusinya bisa jadi kita lihat lagi datanya. Apa benar datanya 20? Nah, kalau datanya salah berarti kan kita perbaiki. Kita cek lagi kan ke sebenarnya. Oh, bukan 20 itu, ternyata 40 gitu kan. Nah, berarti aman. Clear kan masalahnya. Berarti ternyata udah nggak ada lagi nih data yang ekstrim atau outlier. Tapi ternyata bisa juga data itu ekstrim, emang benar-benar ekstrim. Misalnya data itu banyak ya. Ini kebetulan 30. Data itu banyak, ternyata ada yang ekstrim. Nah, ini gimana caranya supaya keputusan yang kita ambil itu tidak bias. Nah, data-data yang ekstrim ini boleh kita hilangkan. Jadi misalnya mungkin untuk sebuah keputusan yang penting, ini kan keputusan itu kita meminimalisir sekecil mungkin kesalahannya. Jadi misalnya untuk prediksi, maka data-data outlier, data-data yang kecil itu boleh kita hilangkan. Kita hapus saja yang terlalu besar, yang sangat tinggi, atau yang terlalu kecil. Jadi misalnya kita ingin membuat sebuah prediksi, berapa sih penjualan bulan depan kayak gitu kan ya. Kita membuat sebuah prediksi bulan depan dengan menggunakan data hasil penjualan di bulan-bulan sebelumnya. Ternyata bulan-bulan sebelumnya itu ada yang ekstrim. Misalnya terlalu kecil, misalnya 0 atau 10 juta. Padahal yang lain ratusan juta. Ada yang miliaran, padahal yang lain cuma puluhan juta. Itu padahal datanya beneran, bukan salah data. Nah, ini boleh kita hapuskan, kita hilangkan.
ternyata data ekstrim, baru kita ambil sampel. Itu gitu tekniknya ya. Yang pertama bisa kita cek lagi apakah benar datanya ekstrim. Yang kedua, untuk kondisi tertentu kita boleh menghilangkan data. Tapi kalau misalnya kita untuk memang datanya itu sudah benar, ya boleh dihilangkan, boleh juga enggak. Ya tadi kita ingin mengetahui rata-rata berat badan mahasiswa kelas 58. Karena ada data ekstrim, kita ya nggak masalah kita cantumkan. Memang datanya benar loh 20 kg, ada loh mahasiswa yang beratnya 20 kg, nah itu boleh diikutsertakan. Tapi untuk prediksi biasanya itu dihilangkan. Biasanya ya, untuk forecasting itu biasanya data-data ekstrim itu dihilangkan. Itu ya Rin ya. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Halo kakak, ini anak saya yang keempat ya, yang Embun. Lagi nggak pertanyaan? Ada ya. Kalau nggak ada coba kita ingat-ingat lagi ya materi hari ini. Saya mau sharing ini bisa nggak ya? Bentar. Nah, kita mau santai-santaian ya, kuisnya. Boleh ya? Ini ada beberapa pertanyaan buat mengingat lagi aja. Teman-teman bisa lihat ya.